Berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami sungguh bersyukur ya Tuhan dan mengucap terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang selalu menjaga dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat Engkau izinkan tiba di hari yang baru ini dalam keadaan baik. Sebentar Tuhan, kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan firman-Mu yang akan menyapa kami. Biarlah Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita yang menjadi penuntun bagi kami untuk setiap aktivitas dan pekerjaan yang akan kami lakukan dalam satu hari penuh ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah itu sungguh tidak terhingga dan tidak terbatas. Dia mau berkorban di kayu salib menyatakan kasih-Nya yang sungguh luar biasa bagi kita, umat manusia yang dikasihinya. Namun, sekalipun itu kita telah nikmati dan alami, seringkali kita manusia sulit sekali untuk mau mengakuinya dan tidak bersyukur, karena kita beranggapan bahwa kasih yang Tuhan Allah telah berikan itu kesannya hanya sebagai pemberian yang tidak perlu dibayar, gratis, tidak perlu dikembalikan, murahan dan gampang. Sama seperti yang dikatakan di dalam perikop ini, bahwa seorang hamba atau budak itu tidak mempunyai hak atas hidupnya, sebab hidupnya adalah hak dan milik dari tuannya yang telah membelinya secara keseluruhan. Dari seluruh hidupnya ada di bawah kuasa dan kehendak sang tuannya. Keberlangsungan seluruh hidupnya itu hanya bergantung kepada belas kasih dari tuannya. Demikianlah seharusnya cara kita memandang Yesus di dalam iman kita yang telah menebus kita oleh kematiannya. Kita terus dipanggil untuk menghayati iman kita akan pengorbanannya di dalam karya penebusan oleh darah Kristus yang telah tercurah, yang sanggup dan berkuasa mengikat dan menyempurnakan hidup kita agar dapat sampai kepada hidup yang berlimpah dengan sukacita yang sejati. Oleh kasih Allah yang terus mengalir dan tak berkesudahan kepada kita, sehingga Ia mau mengorbankan dirinya sendiri melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dengan darahnya yang tercurah dan bercucuran deras di kayu salib, untuk memperlihatkan ketaatan dalam penderitaannya sebagai hamba Allah yang setia. Yesaya 53 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian Ia bangkit dari kematian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang sejati dan dapat menerima hidup yang baru. Hidup kita hari ini adalah hidup yang telah dibaharui oleh buah dari penghayatan iman kita akan kuasa darah Kristus yang menyelamatkan. Dan hanya darah Kristuslah yang berkuasa menghapuskan dan membuang semua perilaku hidup dosa di dalam diri kemanusiaan kita. Jika kita telah diberkati dan beroleh keselamatan dari Tuhan, maka hal yang perlu kita ingat adalah yang pertama, hiduplah di dalam iman yang teguh dan ketaatan akan firman-Nya. Hidup senantiasa dalam iman yang teguh kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya penolong yang sejati. Ketaatan dan keseriusan kita untuk mendengarkan dan menjadikan firman-Nya menjadi buah kehidupan yang mendorong kita untuk beroleh keselamatan adalah hal yang pantas yang telah kita terima. Yang kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan perilaku hidup dosa. Hal ini dapat kita lakukan dengan menyalipkan semua hal-hal duniawi yang membawa kita kepada dosa dan menjauhkan kita dari Tuhan adalah perintah wajib dari firman-Nya. Yang ketiga, mengucap syukur dan bersaksi akan kebaikan Tuhan. Kita perlu mendorong hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur
dan agar tidak melupakan Tuhan. Karena kita sadar dan dapat bayangkan bagaimana hancur dan sia-sianya hidup kita jika bukan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia senantiasa memelihara, memberkati hidup dan pekerjaan kita. Allah mau menolong dan menyelamatkan kita itu adalah bukan karena hak kita, melainkan adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan Allah semata bagi kita. Status kita yang bukan lagi menjadi seorang hamba adalah hal yang patut kita syukuri. Dan yang keempat, hidup untuk Kristus dan bagi orang lain. Sama seperti Kristus yang telah berkorban dan mati bagi kita, sehingga kita boleh juga memperoleh kehidupan. Maka dengan ini, kita dipanggil untuk hidup yang tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Itulah tujuan pengorbanan dan makna hidup Yesus bagi kita. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Itulah inti berita Injil yang Dia kabarkan, bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. 2 Korintus 5 ayat 15. Amin.